All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive, going wrong like nonsense. Playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence without an alibi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya TKI di kota Riyadh, Arab Saudi. Hari ini saya mau review singkat dan tutorial singkat G Osmo Mobile 3. Jadi bagi teman-teman yang mau buat video untuk channel YouTube atau mau buat channel YouTube, nah salah satu opsi peralatan adalah stabilizer video. Jadi stabilizer video itu agar ketika kita merekam tidak goyang dan hasilnya bagus. Nah, tetapi apakah ini di Saudi bisa bisa efektif? Belum tentu, karena saya sendiri juga tidak memakainya untuk di tempat umum ya. Jadi karena dengan yang sebesar ini di tempat umum itu mencolok sekali. Jadi kebanyakan juga teman-teman juga memakai action cam itu yang kecil itu ya, yang kecil. Dan biasanya pakai GoPro ya, yang bagus itu GoPro 8 ya, GoPro 7, GoPro 8 itu sudah ada stabilizer elektronik. Kalau ini stabilizer 3 aksis atau 3 aksis. Jadi ada aksisnya ada 1, 2, 3. Nah, terus gunanya apa? Gunanya ini ya kalau kita mau pakai HP, karena ini untuk HP. Tapi kegunaannya juga sebenarnya untuk merekam produk. Jadi misalnya kita ada produk atau ada makanan atau apa, kita merekam produk, jadi gerakannya itu halus seperti itu. Atau kita mau videoin mobil seperti itu ya. Nah, buat motion seperti itu. Kalau untuk ngevlog di tempat umum di Saudi khususnya sangat menarik perhatian dan mungkin tidak ada yang tidak bisa ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa, tapi saya rasa kebanyakan tidak bisa. Kebanyakan pakai yang kecil action cam itu. Tetapi ya ini berguna juga untuk kalau kita pas ke tempat-tempat yang sepi, kita bisa buat video sendiri gitu. Nah, oke teman-teman, nanti saya terangkan. Pertama saya terangkan tombol-tombolnya dulu, dan kemudian nanti kita ke softwarenya. Softwarenya itu namanya DJI Mimo. Dan oh ya, untuk Android tidak sama dengan iPhone. Jadi saya memakai Motorola yang tahun kemarin saya review juga. Ini kalau pakai Android ada beberapa kekurangannya. Jadi kekurangannya itu kalau zoomnya tidak smooth atau zoomnya itu tidak mulus ya. Kemudian kalau di iPhone bisa slow motion, di sini tidak bisa slow motion aplikasinya. Jadi saya tidak tahu kenapa. Kemudian ada beberapa HP Android yang tidak bisa pakai gestur. Jadi gestur tuh pakai misalkan begini, nanti merekam secara otomatis, atau begini seperti itu, kayak gestur tangan. Dan tapi ini bisa, yang Android ini bisa. Terus apalagi ya kelemahannya itu ya, itu mungkin ada beberapa yang tidak seperti kalau memakai iPhone. Kalau memakai iPhone tuh komplit dia bisa slow motion, dia
dia bisa zoomnya itu semut, jadi kita jalan. Kalau ini zoomnya itu patah-patah, tidak semulus pakai iPhone. Yang pertama, tombol M ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan. Juga ada beberapa fungsi yang lainnya. Untuk menghidupkan atau mematikan kita tekan agak lama, nah sampai bergerak handphonenya seperti itu, vertikal, jadi sudah menyala. Setelah hidup, kita hidupkan aplikasi Jimimo-nya. Kemudian tombol M ini juga untuk merubah posisi vertikal ke posisi landscape dengan mengetiknya 2 kali seperti ini. Ketika kita tekan sekali akan memindah dari mode video ke mode foto, atau sebaliknya mode foto ke mode video seperti ini. Nah, ini mode foto, kemudian kalau kita sekali lagi akan ke mode video. Apabila kita tekan 3 kali, dia akan ke mode standby seperti ini. Nah, ini adalah mode standby nya. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan lagi, kita tekan 3 kali lagi. Kemudian fungsi tombol merah ini adalah untuk merekam atau mengambil foto. Kalau dalam mode video seperti ini, mode video, kalau kita tekan sekali dia akan merekam. Ini sudah merekam. Untuk mematikan kita ketik 1 kali lagi. Kalau kita dalam mode foto, kita klik tombol merah ini, dia akan memfoto seperti ini. Nah, fungsi stick joy atau stick joy ini, di yang paling besar ini tombol, adalah untuk menggerakkan ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, ke atas seperti ini. Juga ini ada fungsi sensitifnya, jadi kalau kita tekan keras dia akan cepat, tapi kalau kita tekannya pelan seperti ini dia akan bergeraknya lamban. Ini cepat, atau jadi kalau kita setengah ini dia akan geraknya akan lamban. Nah, ini fungsinya juga untuk mendapatkan gambar yang halus. Kemudian ada tombol di samping itu, ada tele dan wide. Tele itu untuk zoom, atau wide untuk zoom in ya. Oke, kalau tele itu untuk zoom out. Jadi sini. Nah, kalau kita W berarti, tapi di Android ini dia tidak bisa smooth. Mungkin di iPhone dia bisa smooth. Nanti kita setting di settingan, cuman di setting juga percuma. Kalau Android tidak bisa halus pergerakannya. Untuk trigger di belakang ini ada beberapa fungsi. Kalau kita tekan 3 kali, dia akan merubah dari kamera depan ke kamera belakang atau sebaliknya. Seperti ini. 1, 2, 3. Sekarang saya terlihat kan. Kita tekan lagi 1, 2, 3. Dia akan berubah ke mode kamera belakang. Kemudian apabila kita tekan sekali, dia akan tracking ke wajah kita. Misalkan karena di belakang tidak ada wajah, jadi saya ke kamera depan ya. Ini kita pencet sekali di triggernya ini, kemudian akan men-tracking wajah kita seperti ini. Jadi kalau saya belok ke sini, dia akan ikut. Tuh, dia akan mengikuti wajah saya. Untuk merilisnya kita tekan sekali lagi. Sedangkan kalau kita tekan 2 kali, dia akan ke posisi default atau ke posisi awalnya seperti ini. Jadi posisi awalnya kan seperti ini. Misalkan kita belokkan ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk mendefaultkan atau posisi awalnya kan kita kalau menggunakan joystick akan memakan waktu. Jadi untuk cepatnya adalah kita tekan 2 kali di triggernya seperti ini. Kemudian kalau kita tekan 2 kali kemudian ditahan, dia akan ke mode sport seperti ini.
Nah, ini sport mode, jadi dia akan ikut ke kanan, ke kiri, ke atas dengan cepat. Seperti ini ya, kanan ke kiri ke atas dengan cepat. Kemudian ini ada lubang untuk cas, dan kalau HP kita kekurangan baterai, dia bisa dicas dari sini. Ini power bank. Saya buka. Ini colokan USB ke HP ini, jadi kita bisa charge HP kita. Kemudian kita akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi Gmimo ini. Yang pertama adalah hyperlapse. Hyperlapse itu kita seperti time lapse, tapi kita bergerak maju atau bergerak ke belakang seperti itu. Kemudian time lapse, kita bisa mengambil gambar time lapse matahari terbenam atau matahari terbit atau pemandangan seperti itu, atau lalu lintas kota. Kemudian video ya, seperti video kita ambil video. Kemudian kalau kita ambil foto, kemudian pano itu adalah panorama. Jadi panorama itu adalah penggabungan beberapa gambar. Misalnya kita mau gambarnya lebih lebar atau lebih luas. Kemudian ini ada story. Ini story ini dari Gmimo. Jadi kalau kita menggunakan ini, dia secara otomatis akan mengambil gambar kemudian menyatukan menjadi sebuah video motion. Jadi kalau ini ada beberapa tipe ya, jadi leisure, kemudian ada fashion. Nah, fashion seperti itu. Kemudian ada cut. Kemudian ada, nah nanti gambarnya seperti ini, kemudian ada lively ya seperti nanti, nah seperti itu. Kemudian ada shake, kemudian ada inspire, kemudian ada party, kemudian ada rhythm, kemudian ada jazz, kemudian ada sport, kemudian ada grease, kemudian ada lucky, kemudian ada afternoon, kemudian ada custom story. Custom story ini ya kita edit sendiri, itu kita setting sendiri ya teman-teman ya. Kemudian ini ada fitur seperti tangan. Ini seperti tangan, kelihatan nggak? Ini seperti tangan ini ya. Ini adalah untuk gestur. Jadi kalau kita aktifkan, nanti kita bisa pakai gestur. Misalkan seperti ini ya. Oke, pakai gestur tangannya. Jadi seperti ini, dia akan merekam secara otomatis, atau seperti ini. Nah, dia sudah merekam secara otomatis. Kemudian kita bergerak ke sebelah kiri. Jadi ini ada home atau gambar rumah, kemudian ada pengaturan resolusi, kemudian ada view device, kemudian ada setting. Nah, untuk home kita bisa kembali ke home-nya Gmimo aplikasi. Kalau kita mau keluar, mau matikan, kita kembali ke home. Kemudian kalau ini adalah settingan resolusi. Jadi di HP saya ada 4K, ada Full HD dan 720 atau HD. Tetapi frame rate-nya hanya di 30 fps, tidak bisa ke 60 fps. Kalau HP yang bagus bisa ya. Kemudian ada beauty face. Beauty face itu kalau bagi yang suka kecantikan, untuk menutupi wajah kita yang mungkin agak kasar atau seperti itulah, untuk mendapatkan wajah yang halus itu. Di beauty face ini ada settingannya, ada slim, smooth, brighten, enlarge, seperti itulah, seperti di HP itu. Nah, kemudian ada settingan. Nah, settingan untuk video, untuk paling atas itu ada video. Itu ada flash, ada white balance, ada grid, ada one press active attract. Nah, untuk flash ini kita always on tuh, kalau misalkan malam atau tidak ada cahaya bisa kita always on, tapi dia akan menguras baterai. Kemudian white balance kita bisa auto, sunny, cloudy, seperti itulah white balance seperti di HP itu, cuman kita sesuaikan dengan kondisi ruangan ketika kita merekam video ya.
Kemudian grid itu nah ini seperti ini. Jadi seperti ini, ada garis-garis ini grid untuk mengatur komposisi ketika kita mengambil video ya teman-teman. Jadi misalkan kita pakai grid aja. Nah, grid berarti ada kotak-kotak itu untuk mengatur komposisi, menempatkan posisi misalkan di mana, di tengah atau di atas atau di bawah seperti itu. Kemudian one press active track, jadi ini pakai trigger tuh, kalau kita press sekali akan mengetrack wajah kita seperti itu teman-teman. Kemudian di settingan gimbal ini ada follow mode yang pertama. Jadi follow mode itu kalau kita misalkan ini, nah ini dia follow mode, dia akan ikut terus. Nah kemudian kalau kita setting ke tilt lock itu ke atas ke bawah ya, ke atas ke bawah. Jadi ntar saya praktekkan. Jadi ke atas bawahnya dia terkunci seperti itu. Kemudian kalau FPV, nah ini FPV itu dia akan ngikut terus nih seperti itu. Oh ya bentar, dia akan ngikut terus seperti itu. Jadi akan ngikut gimbalnya. Nah. Kemudian di bawahnya ada sport mode. Sport mode itu seperti kalau kita mengaktifkannya dengan trigger. Jadi kalau kita klik 2 kali tahan, dia akan sport mode secara otomatis. Nah seperti ini ada tulisannya sport mode enable. Kemudian dia sport mode itu ya dia cepat sekali, ke kanan ke kiri itu, ke kanan kiri itu. Jadi dia cepat, tidak tidak seperti di follow mode yang normal. Oke, kita matikan. Kemudian zoom speed ini, jadi kita setting zoomnya. Jadi zoomnya itu kecepatannya ya. Jadi kalau di cepat fast ya, nanti kita zoom dia akan cepat seperti itu. Nah kalau di setting di slow, paling slow ya, dia akan slow. Nah seperti ini, dia pelan-pelan gitu zoomnya. Kemudian control stick speed di bawahnya, ini kita kontrol stick speednya, jadi di slow, di medium atau di fast. Jadi kalau misalkan di slow ya, ini slow ya, berarti ini ntar saya contohkan. Nah ini kalau slow berarti kan kita gini slownya, slow stick speednya, joysticknya. Kemudian kalau medium seperti ini. Kemudian kalau cepat seperti ini. Oh ini cepat ini. Nah ini. Kemudian di bawahnya ada control stick, control direction. Jadi kalau free dan horizontal vertikal. Kalau free ya ini free, jadi free. Kalau vertikal horizontal ya ini, jadi vertikal horizontal saja seperti ini, kanan kiri atas bawah. Jadi tidak bisa free seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah invert pan control dan invert tilt control. Jadi invert pan control itu adalah kebalikan seperti ini. Jadi kalau kita hidupkan ini invert path control, jadi kalau normalnya itu seperti ini, ini ke kanan, bergerak ke kanan, kemudian ini bergerak ke kiri. Tetapi kalau kita hidupkan invert path controlnya, dia akan kebalikannya. Nah seperti itu. Jadi kebalikan dari settingan awalnya. Kemudian kalau inverted control itu ke atas bawahnya. Jadi kalau normalnya itu kalau pakai stick ini ya ini ke bawah, kemudian ini yang ke atas. Tapi kalau kita on kan, jadi sebaliknya, jadi sebaliknya dari settingan awalnya.
Selanjutnya press M button. Press M button itu adalah tombol yang M tadi yang pertama kali kita buat videonya tadi. Itu ada settingannya. Jadi ada foto video dan quick menu. Tinggal kita settingannya. Kalau quick menu ya nanti ke quick menu. Kalau foto video dia berubah jadi foto atau berubah jadi video seperti itu. Kalau kita klik satu kali. Kemudian gimbal auto calibration, kalibrasi gimbalnya, jadi dia akan mengkalibrasi. Kalau misalkan ada beberapa settingan yang error, kita bisa kalibrasi ulang seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ini nggak kelihatan ya. Yang bawah ini adalah horizontal gimbal adjustment. Jadi bisa dimiringkan gitu, dimiringkan atau dimiringkan kanan kirinya berapa derajat. Jadi ini minusnya berapa derajat, plusnya berapa derajat, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itu saja ya. Jadi sedikit review dan tutorial singkat tentang G-Osmo Mobile 3. Nanti saya akan bahas satu-satu fiturnya di lain video. Jadi satu-satu, misalkan buat time lapse bagaimana, seperti itu semampu saya teman-teman ya. Jadi semoga ini menambah pengetahuan teman-teman bagi yang mau ngevlog atau buat channel YouTube baru. Salah satu alatnya adalah gimbal. Jadi gimbal untuk membuat video lebih halus atau lebih smooth teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sedikit review dan tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.